Halo, selamat siang adik-adik. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak siapa agar kita lebih dekat. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Kak Mayang Sari Anugrah. Nah, kakak di sini biasanya dipanggil dengan Kak Mayang. Kakak di sini pengajar apa? Pasti adik-adik ingin tahu ya, atau ingin tahu kakak pengajar apa di sini? Kakak pengajar bahasa Indonesia, baik itu SMP, SMA, dan bahasa Indonesia UTBK. Materi kakak kali ini yaitu tentang kalimat inti. Sebelum kakak masuk ke dalam materi, kakak akan menjelaskan dahulu kalimat inti ini materi tentang apa. Kalimat inti ini adalah materi yang biasanya ada dalam soal UTBK. Nah, adik-adik di sini pasti tahu ya UTBK itu untuk apa? UTBK itu adalah masuknya ke perguruan tinggi yang adik-adik favoritkan. Nah, bahasa Indonesia sekarang tidak bisa dianggap remeh ya, karena bahasa Indonesia itu sekarang itu ada sebanyak 60 soal. Nah, kalau adik-adik ada nanti ya, kalau dilihat dalam bahasa Indonesia itu ada apa saja nanti, atau dalam bahasa Indonesia UTBK itu ada apa saja nanti. Itu ada literasi dalam bahasa Indonesia, ada pengetahuan pemahaman umum, dan ada kemampuan membaca dan menulis. Ya, termasuk materi yang kakak ajarkan kali ini yaitu materi tentang kalimat inti. Kita akan membahas materi tentang kalimat inti. Nah, adik-adik boleh lihat papan tulisnya sambil lihat kakak untuk menjelaskan. Adik-adik tahu enggak apa itu kalimat inti? Kalau kalimat pasti adik-adik tahu apa itu kalimat. Kalimat kalau dari SMP, SMA, bahkan SD itu kita udah belajar yang namanya kalimat. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Nah, kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat inti. Nah, untuk kalimat inti itu artinya adalah kalimat yang terdiri atas subjek inti plus predikat inti. Jadi kalau kita rumuskan kalimat inti itu subjek inti plus predikat inti. Jadi ini cara memudahkan nantinya adik-adik menjawab soal UTBK. Jadi kalau ditanya kalimat inti itu apa cara mencarinya? Nah, adik-adik jangan khawatir karena kita memudahkan cara menjawabnya dalam soal UTBK. Itu kita cuma perlu hafal subjek inti plus predikat inti. Nah, kita lihat sebelum kita masuk ke dalam contoh, adik-adik pastinya harus tahu ya, dalam kalimat atau dalam pola kalimat itu nanti ada yang namanya subjek, predikat, objek, pelengkap ditambah keterangan. Nah, pasti adik-adik udah tahu ya pola kalimat atau struktur kalimat itu. Nah, kakak jelaskan dulu yang namanya pola atau struktur kalimat. Jadi kalau kita nanti tidak tahu yang namanya pola atau struktur, jadi adik-adik tidak bisa nanti menjawab soal UTBK untuk kalimat inti. Jadi adik-adik harus tahu yang namanya subjek, predikat, objek, pelengkap ditambah keterangan. Nah, untuk subjek di sini kakak langsung saja ya. Subjek itu apa? Gimana caranya sih kita mencari subjek? Subjek itu adalah pelaku. Kalau masih ragu kita, kalau dia bukan pelaku, kita pakai kalimat tanya siapa atau apa. Nah, selanjutnya ada predikat. Predikat itu adalah apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan subjek. Itu dia, apa yang dilakukan subjek. Nah, selanjutnya ada objek.
Objek itu adalah sasaran. Ada pelengkap, melengkapi kalimat. Sebutnya ada keterangan. Nah, fungsi keterangan pasti adik-adik juga tahu ya. Keterangan itu adalah yang menerangkan kalimat. Contohnya nanti ada di rumah, ada di sekolah. Nah, pasti adik-adik tahu kalau yang ada di rumah berarti itu menyatakan tempat. Kalau ada di siang hari itu menyatakan waktu, berarti itu masuk ke dalam keterangan waktu, keterangan tempat. Tapi karena rumus kita tadi untuk kalimat inti cuman subjek inti plus predikat inti, supaya adik-adik bisa menjawab nanti untuk soal TBK, jadi adik-adik yang perlu diketahui itu ada subjek, dan predikat. Nah, kita lihat contoh soal dalam UTBK. Contohnya di sini, Presiden RI yang menjabat 2 periode itu akan memberikan hadiah. Nah, sampai di sana saja. Nah, jawabannya gimana? Nah, kita lihat jawabannya. Contohnya di sini ada Presiden RI yang menjabat 2 periode itu akan memberikan hadiah. Nah, kita lihat contohnya di sini. Caranya gimana tadi? Cara untuk kalimat inti kita harus cari yang namanya subjek inti plus predikat inti. Nah, kakak udah jelaskan pola itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kalau kita cari yang namanya, yang perlu kita hafal itu kan cuman subjek plus predikat. Nah, kalau untuk mencari subjek itu adalah pelaku, atau biasanya kita lihat kata kalimat tanya siapa atau apa, atau masih ragu adik-adik, subjek itu adalah pokok pembicaraan atau inti pembicaraan dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ada predikat. Predikat itu adalah apa yang dilakukan dari subjek. Nah, kita lihat di sini cara carinya tadi, rumusnya adalah subjek inti plus predikat inti. Presiden RI yang menjabat 2 periode itu akan memberikan hadiah. Kita lihat pelakunya di sini siapa? Atau kita pakai kalimat tanya siapa? Berarti yang pelaku adalah Presiden RI. Nah, di sini ada konjungsi yang. Konjungsi yang ini gimana? Konjungsi yang itu berarti dia memperluas pola subjek, berarti yang nanti sampai menjabat 2 periode itu adalah sebagai subjek. Nah, selanjutnya akan memberikan itu adalah predikat. Apa yang dilakukan dari subjek, apa yang dilakukan dari presiden itu adalah memberikan, akan memberikan. Selanjutnya ada hadiah. Hadiah adalah objek. Nah, jadi jawaban kalimat inti dari Presiden RI yang menjabat 2 periode itu akan memberikan hadiah adalah, kita tahu rumusnya tadi adalah apa? Subjek inti plus predikat inti. Apakah adik-adik yang di sana paham? Apakah adik-adik paham? Kalau paham bilang iya. Nah, adik-adik sudah paham ya. Kakak lanjutkan. Subjek inti plus predikat inti. Subjek inti intinya apa? Inti dari subjek, yang penting dari subjek. Contohnya di sini udah tadi ya. Presiden RI yang menjabat 2 periode itu. Berarti di sini yang intinya yang mana? Yang intinya adalah Presiden RI. Nah, berarti di sini Presiden RI. Nah, Kak, kenapa yang menjabat 2 periode itu tidak dimasukkan ke dalam subjek inti? Karena itu tidak penting. Jadi inti subjek itu adalah inti dari subjek yang kita ambil, yang pentingnya. Nah, selanjutnya ada predikat inti. Predikat inti akan memberikan, berarti ini predikat tadi, berarti yang akan ini perlu
perlu, tidak, akan. Kalau tidak perlu kita hilangkan. Berarti predikat intinya yang perlu itu cuman memberikan. Nah, Presiden RI memberikan. Berarti kalau kita lihat di subjek inti plus predikat intinya itu adalah Presiden RI memberikan. Kak, gimana yang hadiah ini bisa dimasukkan ke dalam kalimat inti? Kalau hadiah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kalimat inti karena hadiah sudah masuk ke dalam objek yang artinya adalah sasaran. Karena rumus kita tadi adalah subjek inti plus predikat inti. Jadi kalau ditanya nanti contohnya dalam soal UTBK itu, Presiden RI yang menjabat 2 periode itu akan memberikan hadiah, berarti kalimat intinya adalah Presiden RI memberikan, karena tadi rumusnya adalah subjek inti plus predikat inti. Yang kita cari adalah yang inti dari subjek atau inti dari predikat. Contoh yang lainnya, misalnya kalau ditanya kalimat inti, gadis yang elok itu sedang membaca buku baru. Nah, untuk gadis yang elok itu yang seinti subjeknya yang mana? Gadis. Sedangkan yang elok itu tidak diperlukan atau tidak inti dari subjek, maka dihilangkan. Selanjutnya ada sedang membaca. Predikat intinya adalah membaca, karena yang sedang tidak diperlukan atau bukan inti dari predikat. Terus buku barunya gimana? Buku baru masuk ke dalam bagian objek yang tidak diperlukan. Jadi gadis yang elok itu sedang membaca buku baru. Kalimat intinya adalah gadis membaca. Nah, sampai di sini adik-adik paham tentang kalimat inti. Jadi nanti kalau tidak paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung chat kakak, boleh chat pribadi. Nah, boleh langsung tanya sama kakak apa itu kalimat inti, karena yang penting itu dalam soal UTBK nanti kita perlu tahunya konsep. Kalau tidak tahu konsep berarti kita akan kesusahan nanti untuk menjawab soal UTBK. Nah, nanti jangan berpikir ya soal UTBK itu gampang, bukan ya. Kalau untuk dalam bahasa Indonesia itu tidak sama dengan soal SMP SMA. Nanti kita akan belajar yang namanya itu ada kalimat efektif, ada yang namanya frasa, ada namanya frasa semakna, ada yang namanya cara mencari judul, dan lain-lain. Nah, kalau kakak lihat soal dalam UTBK untuk bahasa Indonesia itu agak lumayan sulit. Jadi adik-adik di sini perlulah latihan. Nah, sampai di sini dulu materi kakak kali ini untuk bahasa Indonesia UTBK tentang kalimat inti. Semoga adik-adik paham. Kalau tidak paham boleh nanya kakak atau chat kakak lagi. Nah, kakak akhiri, selamat siang semuanya.